Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market rally tipis sebesar 0,64%. Dengan total market cap mencapai di 3,19 triliun US dollars. Untuk hari ini, Bitcoin dominance terjadi koreksi sebesar 0,29%. Overall market ya ada bounce ya. Untuk BTC sendiri bounce sebenarnya nggak terlalu gede ya. Dia sayangnya masih menjadikan EMA20 sebagai resisten ya. Jadi 96.400-an di reclaim, tapi EMA20 masih menjadi resisten ya. Nah, jadi PR sekarang untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 96.433 dan kalau bisa jangan dipukulin sama EMA20 ya. Lebih baik dia reclaim EMA20 kalau dia mau mempertahankan momentum bullish yang sebenarnya mulai kebentuk kemarin lusa ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin ya. Untuk di weekly-nya sendiri ya ini jadi sebenarnya kalau kita zoom out kemarin itu bearish spinning top, hari ini ya kalau sampai close-nya mirip-mirip kayak begini ya bakal jadi bullish spinning top, yaitu menunjukkan market bingung gitu, bingung mau kemana ya. Ya, tapi di waktu bersama juga kita bisa lihat di sini ya kondisinya itu sekarang BTC semakin mendekat juga ke BSB ya. Jadi jangan-jangan ya ada juga yang sempat komen kemarin kan, wah ini BTC merindukan BSB katanya ya. Ya mungkin aja. Karena sekarang BSB itu udah di angka 90.590 dan besok akan ada peningkatan lagi. Begitu. Ya, we'll see peningkatannya sampai setinggi apa. Tapi ya tinggal kita lihat aja nanti kalau sampai dia retest ke BSB apakah akan mantul atau tidak gitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita masuk dulu ke DXY. Atau sebentar kita lihat dulu ETH deh ya. Untuk ETH kondisinya itu malah lebih bagus ya. Untuk ETH kita bisa di sini dia malah berhasil reclaim 2744, di mana ini resisten yang cukup alot sebenarnya ya. Sudah dari retest sebanyak 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ya. Akhirnya ke 9 kali baru terjadi reclaim juga. Ya, that's good. Untuk Ethereum dia lebih ada momentum ya. Lagi-lagi ini kemungkinan besar karena BTCD turun ya. Oke. Next kita masuk dulu ke DXY. Untuk DXY dia kondisi sorry ini hari Minggu ya. Nanti aja kita skip dulu. Kita lihat nanti hari Senin ya. Next Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia gagal mempertahankan 61,19% dan juga EMA20 ya. Ini terjadi walaupun balance sheet, coba kita lihat, balance sheet masih terus turun ya. Tapi ya lagi-lagi sih ya, kita tetap ekspektasinya harus benar. Begitu, jangan sampai karena ada koreksi Bitcoin dominance, kita berharap, wah udah nih altcoin season. Karena seperti yang kita sudah point out berkali-kali ya, itu udah banyak orang yang tebak-tebakan. Setiap kali Bitcoin dominance turun gitu ya, di masa-masa sini nih. Wah udah nih kita masuk altcoin season ya, tahunnya udah naik, ntar ya. Bulan depan ya. Tahunnya turun lagi. Bulan depan. Ujung-ujungnya muntah darah begitu ya. Jadi jangan percaya lagi sama dukun altcoin season ya. Ya karena gini, kalau dukun ya jualannya harus altcoins. Kalau jualan BTC kan nggak mungkin laku. Beli BTC, oh ya buat apa? Gue juga nggak bisa. Gue juga bisa beli BTC tanpa lo gitu kasarnya kan. Nah tapi para dukun altcoins itu harus dalam tanda kutip jualan spill mereka gitu loh. Oh gue spill nih ya, gue spill porto gue dan lain-lain ya. Lu pakai porto gua 20 juta jadi 2M katanya ya. Taunya faktanya baru jadi 2M ya. Malah minus sampai 80% lebih sampai sekarang ya. Jadi jangan sampai mau kemakan lagi. Selama balance sheet ini masih terus turun ya, The Fed masih belum ada rencana QE, janganlah kita gegabah untuk punya alts kebanyakan begitu ya. Karena kalau kita udah punya alts kebanyakan, ya tanya sendiri deh sama yang kemarin-kemarin alts-nya 100% gitu ya. Alt 100%, meme 100% itu adalah orang-orang yang kena minus besar. Apalagi yang memes. Meme 100% itu banyak sekali yang sampai minus 90, 80 gitu ya. Ya mungkin sekarang udah rada mendingan lah, udah ada naik lagi sedikit begitu. Kemarin kan banyak yang ancur-ancuran tuh di FART ya. FART itu sekarang coba kita lihat ya kondisinya itu berapa persen sih minusnya. Harga running 87, tapi still it's big ya. Dan sekali lagi, meme coins itu kita nggak bisa cuma berharap pumpnya aja. Ini cuma dalam waktu sebulan lebih dikit loh. Ini ngedam sampai kalau dari week tertinggi sampai week terendah
itu sampai nyaris 90%. Begitu. Ya jadi ingat itu sepaket ya, volatility. Kita jangan cuma mikir bisa ngapainnya aja, tapi volatile itu dia bisa juga ke bawahnya. Begitu ya. Oke. Next, kita geser dulu kan tadi BTCD udah, sekarang kita geser dulu ke news ya. Untuk news ini Kanye West berencana sepertinya ya, atau memberikan tanda lah bahwa dia kemungkinan akan membuat suatu dia ada rencana untuk membuat suatu crypto meme sama seperti si Trump. Ya gini, kalau sampai lu mau masuk, pikirannya jangan aneh-aneh deh. Jangan berharap bahwa wah ini Kanye ini pasti bakal naik. Gini, Trump aja enggak. Faktanya Trump apa yang terjadi? Si Trump sekarang minus kondisinya itu 49% dalam 30 hari ke belakang. Begitu. Ya, so ya jangan berharap bahwa nanti kalau Kanye beda ya. Dan apa jangan mikirin jangan aneh-aneh seperti itu, ya. Jadi kalau lu mau masuk ke si Kanye short term, ya udah listing, lu profit berapa persen gitu ya, berapa ratus persen, ya udah lu TP modal dulu deh minimal ya. Lu profitnya mah pinter-pinter lu sendiri deh ya, profitnya mau lu TP sebagian, TP semua terserah. Tapi yang pasti kalau sampai ikutan yang beginian, yang meme gitu ya, yang meme pre-sale bla 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 gini gitu ya, itu semua udah listing, modal beresin dulu gitu. Jadi apa tenang gitu. Jadi kalau sampai lu kesannya dia down lagi ya lu cuma profitnya aja yang berkurang begitu. Tapi kalau misalkan lu modalnya juga kena, nah di situ stres begitu. Trump kan banyak tuh yang kena kayak gitu. Malah lebih parah. Trump banyak yang udah dia ngepam, banyak yang FOMO beli di pucuk gitu hancur. Begitu. Itu kan awalnya ada dulu pumpnya lagi kan. Tuh ada lagi pumpnya dulu nih segitu. Nah, tuh ada pump dulu nih. Nah, pas kayak begini nih udah lagi ngepam, naik ya, udah naik. Lu TP gitu, lu TP minimal modal sekali lagi ya. Nih lihat, ini cuma paling berapa? 2 hari, naik udah gitu, hancur terus ya. Nah sayangnya banyak orang yang beli di sini, ya beli di sini. Atau nggak usah beli di sini deh, beli di sini aja di tengah-tengah sini aja tuh bisa tetap jadi minus gara-gara ngerasa ini tetap tenang ini akan bounce, taunya nggak, terus turun aja ya. Jadi hati-hati pokoknya kalau sampai lu mau bermain seperti ini, karena ini seperti bermain sama api. Itu ya. Oke. Itu aja reminder dari gua kalau sampai dia launch dan lu tertarik ya. Please mindsetnya jangan mindset yang ini akan mengalahkan Bitcoin ya. Wah, ini akan berapa kali lipat dari Sol, berapa lipat dari ETH ya. Lu jangan terlalu jangan terlalu pengen cepet kaya dalam sehari begitu. Ini mengalahkan dan gini, justru gue malah paling khawatir kalau narasinya seperti itu. Ini akan mengalahkan BTC, ini akan mengalahkan ETH. Berapa banyak sih yang beneran berhasil? Faktanya sampai sekarang masih 0, BTC aja 0. Lu sadar gak sih BTC udah berapa banyak yang di launch, yang pesaingnya BTC lah, yang sekarang nggak jelas gitu ya. Ada Bitcoin Cash masih oke lah. Walaupun underperform terus tapi masih oke lah. Masih ada yang lebih parah. Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold. Itu berapa banyak yang gagal. Itu loh. Ya, apalagi memes. Gitu. Jadi please manage your expectation. Begitu. Karena yang kadang-kadang bikin kita hancur tuh ekspektasi kita. Ya kalau ekspektasi kita nggak make sense, ya jadi tadinya cuan malah jadi bocuan. Begitu. Malah jadi rugi. Ya. Oke. Next, economic calendar. Minggu ini kita akan coba bahas ada apa aja. Hari Senin dari US kita nggak ada apa-apa. Dikasih libur kita ya hari Senin. Hari Selasa dari US kita akan ada CB Consumer Confidence di jam 10 malam. Hari Rabu akan ada crude oil inventories and new home sales. Hari Kamis kayaknya sih initial jobless claim ya. Yes, initial jobless claim, terus ada juga GDP. Wah, ini penting ya. Durable goods order. Ya, seperti biasa, hari Kamis paling sering keluar data-data yang cukup heavyweight ya. Dan Jumat. Untuk Jumat kita bisa lihat di sini akan ada core PCE ya. Ini juga penting ya ngomongin soal data inflasi nih ya, core PCE. Lalu dan juga ada Chicago PMI. Ya, jadi lumayan padat kecuali hari Senin aja. Jadi cuma libur 1 hari saja. Ya, sisanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya ada bintang 3 ya. Oke.
Itu kurang lebih gambarannya untuk makro kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke bukan DCBT, tapi sebelum kita masuk ke chartingnya, seperti biasa gua akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Kripto, di mana lo bisa beli berbagai macam aset kripto dengan tenang, aman, dan nyaman ya. Nah, di Toko Kripto ini yang gue paling suka adalah dia itu sangat newbie friendly ya. Beberapa newbies pengen DCA murni, tapi bang kalau DCA murni tuh kadang-kadang gue lupa 2 minggu sekali ya, sebulan ingat ya. Udah mulai bulan kedua, ketiga, gue udah akumulasi belum ya? Nah, itu bahaya ya. Nah, jadi buat lo yang suka lupa, di sini ada DCA otomatis ya, autopilot. Nggak perlu bayar. Zaman gua dulu untuk DCA itu masih harus bayar ya, harus bayar ke programmer buat dia bisa akumulasi secara otomatis. Zaman sekarang exchanger udah canggih ya. Nggak perlu repot-repot lagi, bisa langsung tinggal pilih mau belinya harian, mingguan, setiap 2 minggu sekali, bulanan, bahkan lu mau custom sampai jam pun bisa. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat lu bang lupa, nggak bisa ya. Tinggal lu deposit aja di Toko Kripto and then dia akan otomatis membelikan lu aset-aset yang lu pilih. Di sini ada BTC, ETH dan lain-lain lagi. Jadi ada banyak. Tapi untuk DCA murni sih gue sarankan lebih ke BTC aja. Tinggal lu pilih, misalkan bang gue pengen 500.000 setiap 2 minggu. Tinggal klik gini, pup, jalanin. As simple as that ya, mudah, recurring dan fleksibel ya. Nah, tetapi di sini juga bukan cuma untuk para newbies, buat lu yang udah lebih ke yang udah intermediate sampai advance pun bisa. Lu bisa charting juga di sini dengan pair-pair yang macam-macam ya. Bisa pakai pair IDR, USD juga bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan kalau buat lu yang pakai TA gitu ya, jangan pakai IDR, mendingan pakai USD. Dan di sini pilihan juga banyak. USDT bisa, USDC bisa ya. Jadi ya lu bisa tinggal pilih aja mana stablecoin favorit lu. Tapi ya USDT lebih banyak sih pairnya ya. Dan jangan lupa juga setelah lu sudah akumulasi aset kriptonya, jangan lupa untuk dimasukkan ke earn supaya dia bisa memberikan yield. Jadi bukan cuma capital gain ya, tapi juga bisa mendapatkan yield dari aset yang lu sudah beli. Contoh, Polkadot lu bisa dapat APR 7,2%, EFX 4,5%, EPT 6,39. Ini kok jadi kayak EPT-nya Bruno Mars. Lalu ada Rose dan banyak lagi. Ya, itu semua bisa dapatkan dengan cara ke bagian earns ini. Ya, jadi buat lo yang belum punya akun di Toko Kripto, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Toko Kripto. Oke, dan kita mulai dulu dengan BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di angka 95.591 ya. Kalau ada retest kedua kita dapat posisi long dan kena target TP. Tapi ya sudahlah, nggak kena pada faktanya. Ya mungkin belum rezeki aja ya. Nah, sekarang setup yang selanjutnya ada di BTC adalah posisi short. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka, atau lebih tepatnya di MA20 lah ya. Sudah terjadi retest di MA20. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 96.433 ya. Nah, untuk posisi spotnya 96.433 juga bisa menjadi buy limit pertama kita. Lalu buy limit kedua di 95.581 dan yang ketiga di angka 91.906. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kalau buat lo yang ya sebenarnya kan kemarin udah profit ya, udah kena target TP. Nah, buat yang kemarin nggak disiplin dan nggak pasang target TP, sekarang malah cut loss nih ya. Nah, ini dia sekali lagi pentingnya kita itu punya SOP yang jelas ya. Saat lu buka posisi futures tuh udah harus ada target TP-nya. Jangan ntar deh gue masih kerasa bearish, ntar deh gue masih kerasa bullish. Nggak bisa, nggak boleh pakai perasaan. Ini bukan pacaran ya, ini investasi ya, harus terukur semuanya ya. Karena kalau nggak terukur, nggak pasang, nggak disiplin ya, lu lihat sendiri malah cut loss tadinya profit ya. Dan lumayan lagi profitnya. Buat yang agresif tuh profitnya mencapai di 4,5% lah. Kalau buat yang konservatif di 3,17%. Ya, jadi sayang sekali kan kalau kita nggak disiplin malah jadi hancur ya. Oke,
Langsung aja ke spot karena nggak ada setup futures lagi selanjutnya. Untuk spot ada di angka 2744,5, MA20 dan juga 2619,6. Itu kurang lebih untuk setup futures dan spot di Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT bukan sesi pertama, ini DCWT aja ya karena hari Minggu ya. Nah, jadi sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, kalau gua perhatiin cukup banyak newbies yang ada di komen gitu. Nah, ingat step pertama itu lo nggak usah terlalu apa ya. Banyak orang tuh kayaknya minder. Aduh, minder bang, gua nggak tahu TA, nggak tahu fundamental. Tenang, itu urusan gampang ya. Lu kalau mau serius aja gitu ya, lu kalau cepet nangkap seminggu beres ya. Lu kalau mungkin ada lamban ya sebulan lah jelek-jeleknya gitu. Dan jangan sampai kita terintimidasi sama orang yang bilang, wah masa TA begitu aja bisa profit. Oh profit kok ya. Kayak TCI dulu kan sering kali dulu tuh dihina ya, dibilangnya wah TCI apa sih? Wah cuma TA beginian aja ngarep profit. Oh faktanya profit. Begitu. Ya justru kalau mau dibilang dulu itu chart gue ribetnya setengah mati. Wah ya ini penuh isinya semua apa namanya ada RSI, MACD semua. Walah pokoknya penuhnya luar biasa. Ada yang pakai indikator berbayar lah apa. Ujung-ujungnya apa? Gue sadar bahwa bukan masalah si TA-nya yang ribet maka profit. Enggak ya. Tapi mindset. Kalau mindset lu udah salah dari awal akan hancur. Nah mindset apa itu? Mindset pengen cepet cuan, pengen cepet profit, mending kalau cuma pengen cepet profit, pengen cepet kaya gitu loh ya. Dan punya punya target yang nggak make sense begitu ya, punya target yang nggak make sense. Dapat token gratisan, dapat koin gratisan, pengen satu tokennya jadi 5 miliar. Itu gimana ceritanya? Coba gitu. Udah bagus, untung dari lu cuma ngapain nonton video atau tap-tap atau airdrop gitu ya. Udah bagus lu bisa profit dari situ. Nah, tapi kalau kita punya mindset yang salah, tadinya profit malah tidak bersyukur. Begitu. Nah, itu makanya gimana ya cara paling baiknya adalah lu harus punya ekspektasi yang realistis. Gitu. Kalau ekspektasi nggak realistis ya kacau. Begitu ya. Kayak dulu gue inget banget ada yang di cycle lalu ya di 2021 ada yang sempat ngirim screenshot ke grup. Nih bang, lihat nih di grup sebelah katanya ya. Terus gue lihat itu literally ada orang marah-marah ya. Gimana nih? Katanya gue masukin 100.000 bisa jadi 2 miliar katanya. Hah? Gila, 100.000 jadi 2 miliar. Itu berapa X? Berapa X? Nah, tapi faktanya banyak yang seperti itu di cryptocurrency market. Banyak yang berharap kripto ini adalah mesin pengganda uang. Ya, kalau lu mau mencari mesin pengganda uang, lebih baik lu cari Doraemon. Ya, ini bukan cryptocurrency market ini bukanlah mesin pengganda uang. Nope. Justru ini adalah mesin yang sangat sadis kalau lu berpikir seperti itu. Ya, udah terlalu banyak orang-orang yang berpikir, wah, gue bakal cepet kaya di kripto, itu malah dilumat di sini. Ya, dijadiin dijadiin sup di sini sama market, digorok. Ya, tuh. Jadi hati-hati ya untuk para newbies, please punya mindset yang tepat ya. Mulai dari ini dulu deh, mulai dari paling gampang, 3 golden rules. Jangan lu break ya, apa aja? Yang pertama, jangan pakai uang panas, itu udah paling haram. Nggak bisa. Oh bang, ntar bang, ini kan mau halving nih bang. Udah gue masukin dulu duit buat apalah, duit buat nikah, duit buat itu ada tuh kejadian, real story loh ya. Halving nih, udah gue masukin dulu. Masukinnya bahkan bisa dibilang nggak ke yang jelek-jelek amat gitu, masukinnya ke BTC. Tapi dia ingin mendikte market kapan harus ngepump. Apa yang terjadi saat halving itu malah lower high dan lower low lagi. Jadi akhirnya apa? Itu duit buat nikah malah jadi minus. Itu padahal ini BTC loh, ya. Ya tapi sekali lagi, ya, kalau kita punya ekspektasi yang tidak tepat, kita mencoba untuk nyuruh-nyuruh market, udah gitu pakai uang panas, hancur dah. Ya, jadi itu udah paling haram. Nggak boleh pakai uang panas, walaupun kasarnya, ini udah pasti begini, pasti begitu. Tidak ada yang pasti, ya. Yang kedua apa? Jangan over leverage. Jangan lu sampai capek-capek udah bangun posisi spot lama-lama, ya, udah konsisten, tapi posisi futures lu makan si spotnya gitu. Aduh, gua kurang margin, gua ambil dari spot. Oh, gua kurang margin, ambil dari spot. Kanibal. Nah, itu terlalu sering terjadi dan ujung-ujungnya orang bingung loh. Kok profit gua mah jadi kayak dikit ya? Lu trading futures gimana? Oh ya, gua ngambil sih dari spot. Nah, ya itu penyakit ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Janganlah punya mindset aneh-aneh seperti gini ya. Ini nggak tahu kenapa banyak sekali dulu orang berpikir seperti ini.
oh kripto tuh jangan berpikir jangka panjang, kripto tuh udah, pokoknya lu kayak ini aja dibilang lu kayak nyopet-nyopet aja ya. Wah, pokoknya masuk sebentar di market profit udah TP ya. Oh iya, orang-orang yang seperti itu ujung-ujungnya apa? Oke, bener awal profit, tapi waktu market bener-bener ngepam ya kayak contoh gini deh. Wah, nyopet-nyopet lo waktu lagi kayak gini nyopet-nyopet nih. Wah, nyopet-nyopet. Taunya ngepam. Udah ngepam, FOMO. Waduh, kalau gua nggak TP kemarin aja gua lebih profit lebih gede nih. Waduh, gimana nih? Aduh, masih naik, masih naik. Ah, udah leh. Nggak apa, beli di pucuk aja. Yang penting pasti naik lagi, pasti naik lagi. Taunya apa? Koreksi. Koreksi panik. Cut loss. Itu udah cerita lama lah ya. Nah, jadi please buat lu para newbies, TA fundamental bisa pelan-pelan ngikutin. 3 golden rules ini yang lo masukin lo ke otak ya. Kalau ini lo masukin ke otak, lo benar-benar hayati, lo benar-benar jalanin ya. Itu akan sangat membantu lebih dari lo ngerti TA segala macam lah yang aneh-aneh ya. Oke, terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.